Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir fisika umum kami mengenai ayunan Newton. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Nadia Gusriani dengan NIM 22035084 dan rekan saya bernama Wismeri Yuhanda dengan NIM 22035045. Baik, presentasi pertama mengenai tujuan dari praktikum ayunan Newton. Yang pertama, mengamati peristiwa tumbukan pada ayunan Newton. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara jumlah bunyi pada peristiwa tumbukan dengan kecepatan awal pada sistem ayunan Newton. Yang ketiga, menentukan koefisien restitusi dari bola pendulum. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ayunan Newton ini. Yang pertama, satu set peralatan ayunan Newton terdiri dari 5 buah bola pendulum identik. Yang kedua ada busur dan mistar. Bahan yang digunakan lilin mainan atau wax jika diperlukan. Selanjutnya, teori dasar. Ayunan Newton adalah salah satu permainan fisika populer. Peralatan ayunan Newton ini terdiri atas beberapa bola metal sejenis, misalnya 5 buah. Masing-masing bola tersebut digantungkan dengan 2 utas tali yang sama panjang pada kerangka yang diatur agar semua bola saling bersentuhan. Dengan demikian, posisi semua bola terletak pada bidang latar yang sama seperti ditunjukkan pada gambar. Dalam melakukan percobaan ini, kita harus berhati-hati karena talinya mudah putus. Konsep tumbukan dan impuls. Pada tumbukan dua buah benda yang biasa, kedua benda tersebut berubah bentuk. Seringkali cukup nyata karena gaya besar yang terlibat. Ketika terjadi tumbukan, gaya biasanya melonjak dari nol pada saat kontak menjadi nilai yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Kemudian secara drastis kembali ke nol lagi seperti terlihat pada gambar. Berdasarkan hukum Newton kedua, gaya total pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan dP per dt, sehingga impuls sama dengan gaya delta T sama dengan delta P, yang mana F sama dengan gaya impuls, delta T sama dengan waktu, dan delta P merupakan perubahan momentum. Besaran yang mencirikan tumbukan antara dua benda yang bergerak dalam satu dimensi yang disebut dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi sama dengan negatif min V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 dikurang V2, yang mana V1 dan V2 merupakan kecepatan benda sebelum tumbukan, dan V1 aksen dan V2 aksen merupakan benda setelah tumbukan. Hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan. Dalam setiap tumbukan, dua atau lebih benda akan berlaku dua hukum kekekalan. Yang pertama, hukum kekekalan energi kinetik. Pada kasus tumbukan, dasarnya hukum kekekalan energi kinetik adalah 1/2 M1 V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat sama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat. Yang kedua ada hukum kekekalan momentum. Pada kasus tumbukan, besarnya hukum kekekalan momentum adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Selanjutnya ada tumbukan tunggal. Bola disimpangkan dengan sudut simpangan kemudian dilepaskan. Ketika terjadi tumbukan, momentum bola pertama akan diberikan kepada bola kedua dan seterusnya sampai bola kelima, sehingga bola terpantul dengan sudut simpangan yang relatif mirip dengan simpangan dari bola pertama. Selanjutnya ada tumbukan berulang. Suara tumbukan bunyi tik akhirnya akan hilang dan terjadi tumbukan inelastik sempurna, yaitu semua bola bergerak bersamaan.
Proses ini menunjukkan bahwa dalam setiap gerakan bola terjadi redaman. Yang pertama ada kecepatan awal bola saat menumbuh atau V0. V0 sama dengan akar 2G H1 dikurang H0. Yang mana V0 merupakan kecepatan awal bola, H0 merupakan ketinggian bola dalam keadaan istirahat atau bola tidak diangkat, H1 merupakan ketinggian saat bola diangkat. Yang kedua, kecepatan akhir bola atau V akhir. V akhir sama dengan 1/5 V0. Yang ketiga, kecepatan bola terakhir setelah N kali bunyi tik atau Vn tik. Vn tik sama dengan 1 ditambah per 2 pangkat 4N. Yang mana Vn tik merupakan kecepatan bola terakhir setelah N kali bunyi tik, V0 kecepatan awal bola, koefisien restitusi, dan N jumlah bunyi tik. Selanjutnya, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Wismeri dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dan pengolahan data. Pertama adalah pada tumbukan berulang, yaitu pada untuk satu bola yang diangkat. Di sini terlihat bahwa ketika S1 ketika kita mengambil simpangan dengan jarak tertentu, yaitu untuk percobaan pertama kami mengambil dengan sudut 35 derajat Celcius dengan tinggi 0,02 meter dan dengan simpangan 0,035 meter. Pada saat percobaan tersebut didapatkan simpangan kelima yaitu 0,033 meter. Dan untuk percobaan selanjutnya seterusnya seperti itu, di mana kami memvariasikan simpangannya semakin lama semakin berjaraknya semakin besar, yaitu dari 0,035 meter hingga mencapai 0,08 meter. Hal itu bertujuan agar variasi data yang didapatkan untuk melakukan pengolahan data di pengolahan data selanjutnya. Begitu juga untuk dua bola yang diangkat, yaitu S1 yang kita dapatkan atau simpang pertama yang kita dapatkan untuk dua bola yang diangkat dengan sudut yang sama dengan untuk satu bola yang diangkat, yaitu 0,052 meter. Dan simpangan terakhir yang kami dapatkan itu 0,088 meter dengan sudut 65 derajat Celcius. Dan begitu juga untuk tiga bola yang diangkat dengan sudut yang sama, tetapi kita mendapati simpangan berbeda, yaitu 0,62 meter. Selanjutnya yaitu tumbukan berulang. Sebelum kita melakukan percobaan tersebut, kami juga melakukan pengukuran H0 atau di saat bola istirahat atau tidak diberikan perlakuan apapun, dan kami mendapatkan besarnya yaitu 0,015 meter. Percobaan ini bertujuan untuk menghitung jumlah tik di saat bola direntangkan. Dan ketika kita memberikan variasi tingginya, yaitu dimulai dari 0,02 meter hingga 0,065 meter. Dan didapatkan juga jumlah bunyi n-tik yang bervariasi. Ini V0 ini didapatkan hasil dari pengolahan data yang akan dijelaskan pada slide berikutnya, begitupun dengan V0. Dan N di sini adalah rata-rata dari ketiga N yang didapatkan untuk 3 kali percobaan untuk satu variasi perlakuan yang sama, begitu hingga mencapai 10 percobaan. Selanjutnya ini adalah pengolahan data untuk satu bola yang diangkat. Yang pertama yaitu V0 dengan rumus akar 2G H1 kurang H0. Dan untuk U1 atau di sini disebut dengan koefisien restitusinya, yaitu di mana akar dari simpangan kelima dibagi simpangan
pertama. Juga dengan persen KSL, yaitu koefisien restitusi yang kita dapatkan dari hasil percobaan dengan dikurang dengan koefisien restitusi dari teori dibagi dengan koefisien restitusi dari percobaan itu dikalikan 100%. Dari sini dapat dilihat bahwa kami mendapatkan hasil seperti ini yang ditabulasikan dalam suatu tabel. Nah, di sini untuk 10 kali percobaan kami mendapatkan kecepatan rata-ratanya yaitu sebesar 0,64 meter per sekon dan koefisien restitusinya yaitu 0,968. Begitu juga untuk dua bola yang diangkat. Rumus yang digunakan sama dengan rumus sebelumnya, namun hasil yang didapatkan berbeda karena mungkin variasi yang diberikan juga berbeda dan cara penghitungan juga berbeda. Jadi kita mendapatkan untuk kecepatan pertama itu 0,44 meter per sekon, koefisien restitusinya 0,98 dan persen KSL-nya 2%. Dan hal itu juga dilakukan untuk data-data berikutnya hingga untuk 10 data berikutnya. Nah, di sini kita mendapatkan kecepatan rata-ratanya itu 0,6 meter per sekon dan koefisiennya itu 0,975. Dan begitu juga untuk 3 bola yang diangkat dengan rumus yang sama yang kita gunakan untuk mencari pengolahan datanya. Nah, dapat dilihat dari tabel ini. Lalu kita mendapatkan hasil akhir fenolnya itu fenol rata-ratanya itu 0,594 meter per sekon dan koefisien restitusinya itu 0,979. Nah, yang selanjutnya itu untuk tumbukan berulang. Yang pertama yaitu kita mencari fenol, rumusnya sama dengan yang sebelumnya yaitu akar 2G H1 kurang H0, di mana G di sini kita menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan di sini ada fentik sama dengan fenol, log fenol sama dengan log fentik, dan delta N. Ini untuk penjelasan terlebih dahulu saya ingin menjelaskan untuk rumus ini. Pada awalnya rumus yang awalnya itu fentik itu sama dengan fenol dalam kurung 1 tambah E per 2 4N. Nah, karena E itu sama dengan 1, maka dapat dilihat hasil dalam kurung ini adalah 1. Seperti yang kita ketahui adalah angka 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa fentik itu sama dengan fenol. Begitu juga dengan rumus log fenol sama dengan log fentik dikurang 4N log 1 tambah E per 2. Karena E itu sama dengan 1, jelas di sini hasil dalam kurung ini 1 tambah E per 2 itu juga 1. Nah, seperti yang kita ketahui log 1 itu sama dengan 0. Hingga dari rumus tersebut dapat diturunkan menjadi log fenol itu sama dengan log fentik. Maka untuk hal itu kami menyimpulkan bahwa fentik itu sama dengan fenol, log fenol itu sama dengan log fentik. Dan didapatkan hasil seperti ini. Di sini juga kami mencari gradiennya, di mana rumusnya itu min 4 log 1 tambah E per 2. Sama seperti hal sebelumnya, koefisien restitusinya sama dengan 1, hasilnya log 1, dan log 1 itu sama dengan 0, jadi gradiennya adalah sama dengan 0. Dan untuk data NPIC-nya semua keseluruhannya yaitu 50,19. Baik, selanjutnya adalah analisa dan pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan. Dan berdasarkan data percobaan yang telah dilakukan untuk tumbukan tunggal, bahwa fenol yang didapati pada setiap variasi bola yang diangkat untuk 10 kali percobaan cenderung nilainya semakin besar. Hal tersebut dikarenakan tinggi dan simpangan yang semakin lama juga semakin besar. Artinya, tinggi dan simpangan bola yang diberikan saat bola diangkat itu
berpengaruh terhadap kecepatan yang dialami benda. Makna lainnya yaitu semakin jauh simpangan bola dan semakin tinggi bola ketika diangkat menyebabkan kecepatan bola juga sedikit cepat. Dapat dilihat juga bahwa ketika bola diangkat, simpangan bola pertama menyebabkan bola kelima juga memiliki simpangannya hampir sama dengan simpangan yang diberikan kepada bola pertama. Untuk selanjutnya itu seperti yang kita ketahui, tumpukan pada ayunan Newton itu merupakan tumpukan lentimsonal yang di mana koefisien restitusinya itu dianggap sama dengan 1. Hal itu juga kita buktikan dari percobaan kita lakukan, bahwa rata-rata setiap percobaan kita lakukan dan yang didapatkan itu walaupun tidak hasilnya, tapi hasilnya mendekati 1. Hal tersebut juga terbukti dari analisis yang disimpulkan dari Excel eksperimen bahwa rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan pada setiap percobaan yaitu hasilnya hampir mendekati 1. Seperti pada cobaan untuk satu bola yang diangkat itu yang didapati rata-rata koefisien restitusinya yaitu 0,968. Begitu juga untuk percobaan berikutnya di mana hasilnya yang mendekati 1. Selanjutnya adalah berdasarkan data yang didapatkan dan pengolahan data yang dilakukan. Cuma untuk tumbukan berulang, pengolahan data yang dilakukan semakin tinggi bola diangkat, semakin jarak simpangan yang diberikan, maka jarak kecepatan yang terjadi pada bola semakin besar, yang artinya akan terjadi gerakan yang terus-menerus pada benda, dan itu juga merupakan salah satu kenapa bunyi tik yang dihasilkan lebih banyak. Pada rentang tinggi bola yang diangkat itu dari 2 cm sampai 65 cm, didapatkan jumlah bunyi tik rata-rata yaitu 50,19. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada Nadia. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Setelah praktikum dilakukan, maka dapat disimpulkan peristiwa tumbukan pada ayunan Newton diawali dengan mengangkat 1, 2, dan 3 bola metal. Setelah bola dijatuhkan, momentum bola pertama ditransfer ke bola kedua, seterusnya sampai bola kelima. Ketinggian dan sudut simpangan bola kelima sama dengan bola pertama. Yang kedua, hubungan antara jumlah bunyi pada peristiwa tumbukan dengan kecepatan awal pada sistem ayunan Newton adalah sebanding. Jika kecepatan awal 0,31 meter per sekon, maka kecepatan entik juga 0,31 meter per sekon. Setiap percobaan memiliki 3 jumlah bunyi tik atau n. Masing-masing memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan awal. Yang ketiga, koefisien restitusi atau E merupakan besaran yang mencirikan tumbukan antara dua benda yang bergerak dalam satu dimensi. Pada tumbukan tunggal dapat dicari menggunakan rumus akar S aksen per S. Pada tumbukan berulang, E diketahui nilainya 1. E pada tumbukan berulang berguna untuk menentukan gradien. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.